Oke, teman-teman, selamat sore semuanya. Ketemu lagi dengan Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 24 Maret 2021. Saya akan melakukan analisa untuk tanggal 25 Maret 2021. Oke, sebelumnya saya akan memulai dulu analisa saya dengan IHSG, teman-teman ya. Dengan kondisi IHSG saat ini, closingnya adalah di 6.150, turun 96,572 atau 1,54 poin. Oke teman-teman, di sini saya mau cerita dulu ya. Nah, ini sekilas dulu saya sampaikan untuk IHSG saat ini keluar dari kotak yang biasa saya sering ceritakan ke teman-teman. Jadi sering saya ceritakan bahwa saya membuat kotak ini untuk saat ini untuk IHSG keluar dari range tersebut. Jadi hari kemarin itu untuk MA 5 dan 20 dari IHSG itu dead cross kemarin, terus kemudian turun, dan hari ini saya usahakan menarik garis ini dari titik yang paling banyak dilewati, teman-teman ya, dari titik yang paling banyak dilewati supaya lebih valid seperti itu di area box konsolidasi ini. Saat ini IHSG udah turun, udah keluar dari area situ. Nah, kita lihat nih petanya IHSG itu saat ini seperti apa sih di dalam tren pergerakannya selama beberapa bulan ini gitu, seperti itu. Jadi untuk bisa melihat peta pergerakan IHSG ini saya akan membawa teman-teman untuk sedikit kita flashback kembali ke sekitar awal tahun 2020 teman-teman ya, ketika IHSG itu kan turun seperti ini, turun sampai sini. Nah, jadi saya coba tarik satu tren dari sekitar Maret 2020. Jadi saya tarik tren dari situ. Ini kalau saya tarik dari sini, itu sampai tertingginya itu di Januari ya, di sini teman-teman ya. Jadi tren yang saya tarik adalah yang ini. Saya coba warnain biar teman-teman bisa lihat dulu. Nah, ini tren yang saya gunakan itu saya kasih warna ini aja supaya teman-teman bisa lihat. Nah, ini adalah tren panjangnya IHSG dari setahun lalu. Kalau kita tarik dari tren setahun lalu, teman-teman ya, kondisi IHSG saat ini yang teman-teman perhatikan yang warna biru. Teman-teman perhatikan yang warna biru ya untuk Fibonacci-nya. Jadi kalau kita lihat tren dari Maret tahun lalu sampai sekarang, Maret atau setahun, untuk posisi IHSG itu sebenarnya pernah terkoreksi itu sampai yang biru itu di 23 dan 38. 38 belum sampai disentuh ya, baru di setengahnya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari tren Maret 2020 sampai saat ini, Maret 2021, koreksi IHSG dari tren yang warna merah ini ya, itu koreksinya itu di bulan Februari kemarin, 2 Februari kemarin itu hanya sampai di 5.730, atau itu kalau di biru ya, yang biru itu yang ini, itu, nah ini saya coba tarik ke sini. Ini dia belum sampai ke 38, dia hanya sampai di 23, teman-teman. Dia hanya sampai di 23 di sini, yang warnanya biru. Ya, turun sedikit seperti itu. Jadi, kalau kita lihat dari tren setahun lalu, maka pergerakannya adalah sebenarnya masih kuat. Jadi satu tren panjang ini kalau dia koreksi hanya sampai 23 dan 38 pun tren itu masih kuat. Untuk saat ini IHSG kalau hari ini ya itu bahkan belum sampai di retracement 23 dari tren panjangnya ini. Itu kalau kita menariknya dari tren setahun yang lalu. Nah, sekarang kalau itu saya hapus ya, biar teman-teman bisa melihatnya dengan jelas. Nah, ini saya hapus. Jadi ini tren panjang saya hapus juga. Nah, seperti ini. Saat ini di layar hanya ada tren yang saya tarik dari bulan Oktober kan, seperti yang teman-teman tahu bulan Oktober kemarin saham-saham mulai running seperti itu kan.
IHSG running, saham-saham mulai running. Dan seperti biasa, ini yang mau saya sampaikan ke teman-teman, ada bulan-bulan tertentu di mana trading itu menjadi sangat mudah. Dan ada bulan-bulan tertentu di mana trading itu tidak mudah seperti itu. Nah, Oktober, November, atau akhir September itu kalau menurut pengalaman saya pribadi sejak tahun 2009-an, itu termasuk bulannya mudah untuk cari profit seperti itu. Jadi sekitar akhir September, Oktober sampai Januari itu memang masanya sangat mudah untuk cari profit. Dan itu sudah saya sampaikan juga ke teman-teman bahwa memang itu adalah masa-masa kita mungkin trading maksimal. Maksudnya hold maksimal, menggunakan leverage yang ada, menggunakan margin. Seperti itu, orang pada membuka akun margin, yang akun regular pun juga trading maksimal dengan margin 2 kali atau 3 kali seperti itu. Ya seperti yang terjadi juga di Januari kemarin kan, sampai orang-orang pada beri margin pada saham-saham yang masuk hype, masuk euforia tinggi ya, sampai akhirnya saham tersebut ARB berhari-hari nggak bisa keluar, harus terjadi force sale pada saham-saham lain sampai akhirnya turun ya. Itu kan di bulan pertengahan Januari kemarin. Nah, yang mesti teman-teman sadarin, ada masa-masanya di mana trading itu nggak mudah. Ya, kalau yang tadi saya sampaikan di sekitaran Oktober sampai Januari itu kita beli merem aja mungkin untung seperti itu. Sampai orang ada yang bilang even monkey can make money on the bull market seperti itu. Jadi istilahnya ya gampangnya kita merem ngambil saham apapun aja untung kok seperti itu. Itu ya masa-masa saat market itu sangat bullish. Nah, tetapi teman-teman juga mesti ingat nih, beberapa kali saya sampaikan nih dari pertengahan Januari bahwa selewat pertengahan Januari kita mesti waspada. Kita harus mengecilkan size trading kita. Kita harus mengurangi posisi. Kita harus benar-benar memilih saham-saham mana saja yang bisa yang bagus untuk kita ambil seperti itu. Tidak semuanya akan manggung, tidak semuanya akan main. Ya bukan juga tidak ada yang main, pasti tetap ada seperti itu. Ya kita harus bisa benar-benar bisa memilih saham yang tepat. Itu selepas bulan pertengahan Januari. Dari mana Pak tahu seperti itu? Ya, yang pertama dari kebiasaan juga. Perkiraan kebiasaan saya itu mengamati setelah bulan Januari itu memang seperti itu. Sampai kapan ya? Perkiraan sampai Mei, Juni seperti itu. Juni agak-agak gerak. Nanti bulan-bulan ini, Agustus, September, Oktober siap-siap lari lagi seperti itu. Jadi teman-teman mesti bisa menyesuaikan masanya teman-teman beli dan mungkin pakai leverage seperti itu. Tapi ada masanya juga teman-teman harus waspada. Jadi tidak setiap tahun itu sama, tidak setiap bulan itu sama. Itu pertama yang mesti saya sampaikan ke teman-teman, tidak setiap tahun itu sama. Jadi teman-teman mesti tahu itu dulu. Karena setelah tahu itu, oh sekarang memang bulannya lagi bulan short, bulan pendek, bulan mau menjelang puasa, seperti itu. Mungkin bulan lagi sepi, ya kita harus menyesuaikan. Jangan dianggap semuanya sama, terus teman-teman belinya juga sama terus seperti itu. Saat ini kita harus menyesuaikan. Lot size-nya diperkecil, dibagi-bagi, sudah dibagi-bagi, sudah diperkecil, sudah beli di support saja masih nyangkut. Itu artinya apa ya? Tanda-tanda marketnya sedang nggak kuat. Sebenarnya sejak pertengahan Januari, saya udah jarang banget menggunakan indikator. Jadi teman-teman yang ngikutin saya, sebenarnya jarang banget, harusnya tahu, saya kok sudah jarang banget membahas indikator. Karena memang saat seperti ini, itu indikator nggak bisa banyak membantu. Karena semuanya low semua teman-teman, volumenya low, indikator momentum low, MACD-nya semuanya hampir flat seperti itu. Jadi andalan saya di market seperti itu, saya hanya bermain di support resist saja dengan Fibonacci, dengan trend. Jadi cukup candlestick, cukup volume, kemudian support resist.
kalau ada tambahan TVM, tren ya, oke, tren kan dari support resist tadi, Fibonacci, volume pasti ya kita gunakan, dan yang ketiga adalah momentum dari MACD-nya, dan momentumnya itu tambahan sifatnya seperti itu. Oke, terlalu panjang saya ngelantur, nggak apa-apa, itu pembekalan buat teman-teman semua. Setelah saya tadi membahas IHSG dalam tren panjangnya, nah sekarang saya cerita nih, kalau dari Oktober nih saya tarik satu tren seperti ini, tren Fibonacci dalam tren biru ini, nah teman-teman lihat koreksinya dari IHSG dalam tren biru ini, dia untuk saat ini dia belum menyentuh 23. Dan koreksi yang kemarin teman-teman, yang kemarin koreksi yang bulan ini Februari ya, iya bulan Februari itu tepat di 38, yaitu di sini. Dan sebelumnya juga hanya sentuh di sini. Walaupun sebelumnya itu belum akhir tren ya, tapi nah seperti ini loh. Jadi sebenarnya di dalam tren dari bulan Oktober sampai sekarang IHSG masih kuat. Masih kuat trennya karena koreksinya hanya sampai ke 38. Kalau saat ini berapa supportnya dari IHSG? Supportnya IHSG saat ini di 6.110. Di sini. Resistan, kalau resisten high-nya jelas di 6.500. Tapi kalau kita bicara 6.500 terlalu jauh. Terlalu jauh. Resistan cukup aja gunakan boxnya ini, yang ini boleh kita gunakan 6.200 ataupun MA-nya di sekitar 6.300. Masih banyak resistan yang harus dihadapi oleh IHSG. Jadi sementara nggak usah muluk-muluk dulu, kondisinya memang IHSG saat ini seperti ini. Kalau dari tren dari Oktober sampai tren tertingginya kemarin di tanggal 21 Januari, yaitu koreksinya baru sampai 23 dan 38. Kalau saat ini belum sampai di 23. Seperti itu update saya untuk IHSG. Akan saya lanjutkan dengan saham lainnya. Analisa akan saya mulai dari update trio metal teman-teman ya. Nah, teman-teman lihat untuk trio metal dari tren yang saya gunakan adalah tren naik ini ya. Kemudian koreksi trio metal adalah di 38, di 28, 23 retracement maksud saya. Kemudian di 38 retracement dari tren ini teman-teman ya. Nah, saat ini untuk Antam sebenarnya sudah ada yang namanya konsolidasi di sini. Di area sini sebenarnya dia ada konsolidasi ya, di area yang saya bikin kotak ini. Nah, tetapi hari ini candle dari Antam adalah Black Marubozu. Black Marubozu itu adalah satu candle yang mana open itu tertinggi, terus kemudian close di titik terendahnya. Jadi untuk Antam hari ini PD sekali turun di 2170 atau turun 4,4 poin. Di mana itu keluar dari konsolidasi box ini. Ini saya bikin konsolidasi box ini karena di sini ada titik-titik penting nih, body candle semua ini. Body candle semua. Jadi untuk Antam, untuk support berikutnya itu di sini di 2070 di low-nya yang kemarin. Low-nya yang kemarin teman-teman. Sebenarnya teman-teman kalau mau tarik ini bisa dari sini atau dari sini. Nah, nanti kan ketemunya nilainya juga sama. Cuma beda di ini aja, di retracement-nya saja. Karena tarikan saya yang ini kan lebih jauh. Tarikan saya dari awal tren yang Oktober. Kalau teman-teman tarik di sini sama, ketemunya nanti di 61. Kalau saat ini saya tarik dari awal tren Oktober bersamaan dengan saham-saham lainnya. Itu saat ini untuk Antam, dia kalau saya lihatnya dia face to face dengan 2072. Dia berhadapan langsung dengan support 2072. Resistannya di sekitar, kalau resisten terdekat simpel aja sih gunakan box saja, itu boxnya itu di 2200 resistan juga, kemudian 2340 resistan juga, 2394 resistan juga. Jadi saat ini teman-teman yang mesti perhatikan 2072, 2070 karena itu titik yang kemarin
dipakai Antam nih di sini, mantulnya di situ. Itu untuk Antam. Nah, ini untuk indikatornya, untuk Antam ya. Indikatornya sebenarnya hari ini volumenya juga tidak ada berlebihan. Tidak ada volume berlebihan teman-teman sebenarnya. Ya, volumenya tidak gede banget pada saat turun sebenarnya. Dari sini juga dari momentum, kalau momentum dia ada pelemahan, momentum ada pelemahan, dan dari MACD juga ada pelemahan. Nah, nanti kalau misalkan Antam ini berlanjut turunnya, tentu momentumnya akan turun ke bawah seperti ini. Kemudian MACD-nya juga akan turun. Nah, seperti ini. Untuk sementara sih untuk volumenya tidak melebihi rata-rata 5 hari. Apalagi 20 hari. Oke teman-teman, analisa selanjutnya saya lanjutkan ke Inco teman-teman ya. Inco kemarin di video saya bilang juga ini harus hati-hati karena untuk Inco itu ya, dia udah tembus di retracement 61. Ya, 61. Dimana setelah 61 dia kan di sini ada banyak tahanan nih, ada banyak demand. Dan sebenarnya orang-orang nih kalau saya lihat ini juga memperhatikan harga yang di sini. Artinya dengan adanya demand di sini, area support bisa jadi area support di sini. Orang di sini juga berani buy untuk Inco ini gitu loh. Kalau orang nggak berani buy ini akan bablas turun. Ini orang ini sebenarnya berani buy di sini. Terlihat sebenarnya pergerakan dari Inco ini juga ada perlawanan di sini sebenarnya. Ya, tapi karena hari ini marketnya juga nggak bagus, orang cenderung lepas dulu. Hari ini untuk harga Inco adalah justru keluar dari MA200. MA200 itu adalah titik penting teman-teman, karena ini adalah batas antara bull area. Yang di atas MA200 itu bull area, yang di bawahnya ini adalah bear area. Jadi mohon diperhatikan untuk Inco saat ini pelemahannya udah berlebihan teman-teman. Sudah masuk MA200. Ini MA200 ya, harganya udah di MA200 nih. Dimana ini sudah turun dari ini teman-teman, udah turun dari retracement 61. Ya berarti tinggal ngelihat aja price action yang ada di sini ada tahanan lagi nggak? Di sini ada tahanan. Jadi kemungkinan ya saat ini kemungkinan ini bisa menjadi tahanan. Kalau kita lihat lebih detail lagi, di bagian bawah ini ada lagi tahanannya cukup banyak sebenarnya Inco di sini. Jadi ya sebenarnya Inco ini udah di dasar gitu loh. Udah di dasar sebenarnya. Di dasar dari tren kenaikannya ini. Nah, kita lihat sekarang di indikatornya. Nah, indikatornya dalam, kalau kita lihat kan nih, indikator momentumnya dalam sekali nih di bawah 0. Masih dalam, masih menuju ke bawah saat ini. Kemudian untuk ini, MACD. Nah, MACD ini sebenarnya dari sini kita melihat adanya divergen. Jadi ketika harganya diem, ya ini sebenarnya cenderung menguat. Itulah kenapa di sini nih kan nih harganya cenderung menguat, makanya untuk indikatornya mengindikasikan seperti ini. Tapi mesti dilihat juga besok seperti apa, karena hari ini momentumnya kan turun tuh. Terus volumenya ya nyampe rata-rata 5 hari ini rata-rata volume. Ya walaupun belum sentuh di ininya ya teman-teman, di rata-rata yang ini kan rata-rata 20 hari. Ini saya kasih warna yang berbeda. Rata-rata 20 hari saya kasih warna biru. Nah, jadi harga volumenya dari volume penurunan Inco ini belum melewati rata-rata 20. Ini untuk Inco. Kemudian untuk TINS. Nah, TINS ini kan barang yang saya sukai untuk trading ya. Kondisinya seperti apa untuk TINS? Ya sebenarnya sama juga, ketiga barang ini kan selalu bareng ya pergerakannya. Oke teman-teman, ini untuk TINS teman-teman ya, untuk TINS. Ini ada satu tren ya yang saya tarik, sebentar saya bersihkan dulu.
Oke teman-teman, ini adalah TINS. Kalau saya gunakan tarikan dari Oktober teman-teman ya, Oktober itu pada saat mulai trending di atas MA520 ya, di sini teman-teman. Itu untuk TINS ini, ya koreksinya itu kan dari tren naik ini koreksinya di 23, 38. Nah, pada bulan November kemarin koreksi dari TINS itu sampai di 50. 50 tuh umumnya orang antri. Jadi turun ke 50 dan naik lagi. Hampir sentuh high-nya tapi turun lagi ya, ketemu di 23, 38. Nah, di ini tidak kuat di 38. Ini tahanan berikutnya adalah di 50 di sini. Kita lihat karena turunnya hari ini beda bentuk ya teman-teman dengan yang ini, walaupun hari yang di sini kota ini adalah disentuh, tapi ini candlenya adalah pas dia candle naik. Jadi cuma disentuh aja. Beda dengan kondisi hari ini adalah tepat di situ. Nah, kita tinggal tunggu besok. Besok kondisi market seperti apa dan kondisi ini saham ini seperti apa gitu loh. Kalau sahamnya besok masih turun ya kemungkinan akan tembus 50 dan tujuannya ke 61. 61 tuh di 1300 1400 teman-teman. 1400. Tapi kita lihat dulu di bawahnya ada apa. Di sini ternyata ini ada demand yang cukup kuat untuk TINS. Jadi area ini diharapkan menahan penurunan dari TINS ini. Di kisaran berapa? Di kisaran 1475 sampai 1620. Turunnya udah dalam teman-teman hari ini. Kalau misalkan besok di demand ini jebol, ya berarti cari berikutnya tahanannya paling banyak di sini. Nih, karena kebetulan ada di sini. Itu update saya untuk trio metal, yaitu TINS ya. Oke teman-teman, ini update untuk TKIM. Nggak apa-apa, sering saya update ya. Ini barang soalnya banyak yang punya. Jadi TKIM dalam tren naik ini teman-teman, ini koreksinya kemarin saya bilang kan harus hati-hati teman-teman karena di sini kemarin saya lihat di sini ada candle yang melebihi dari konsolidasinya dan tidak kuat di 38 itu tujuannya adalah ke 61 di sini. Jadi tujuan dari TKIM tuh ke sini teman-teman, ke 61 di 10.300-an. 10.300-an untuk TKIM. Kalau saat ini harganya adalah bertahan di support di retracement 50, tapi 50 ini nggak ada tahanan teman-teman. Di sini nggak ada demand-nya. Jadi 11.600 ini nggak ada tahanan. Kalau besok marketnya cenderung nggak bagus, cenderung merah, maka akan mencari tahanan di sini. Ini adalah kumpulan ada demand di sini. Jadi di 61 retracement support di 10.300. Saya lanjutkan langsung aja ke INKP. Oke teman-teman, update berikutnya adalah INKP teman-teman ya. INKP kan temennya TKIM. INKP saat ini dari tren naiknya ini teman-teman. Jadi dari tren naik yang saya tarik di sini. Ya, sini itu untuk INKP itu koreksinya dia 50 itu di sini ya, udah sampai 50 sebenarnya kemarin tapi tidak mantul, 50 nggak ada tahanan teman-teman. Di 50 ini nggak ada tahanan di sini. Ya ada tapi kecil sekali tahanannya di sini. Ini tahanannya nggak begitu kuat. Jadi kalau besok marketnya itu cenderung melemah, maka akan testing ya di 61. Nah, 61 tuh di sini, di mana 61 retracement dari tren naik ini ada cukup banyak area tahanan di sini. Jadi area ini mungkin akan jadi penahan penurunannya INKP. Di sini juga ada, ya berdekatan di sini juga ada nih area ini. Jadi untuk support berikutnya besok untuk INKP itu di 11.250. Kalau resistannya masih di 50 retracement-nya atau di 12.100. Itu untuk INKP. Ya secara volume, nah ini volumenya kenceng. Volumenya di atas moving average 20 untuk volume. Ya.
Kemudian EMA CD-nya cenderung melemah lagi. EMA CD-nya cenderung melemah lagi, teman-teman. Dan untuk momentumnya juga sama, cenderung melemah lagi. Jadi waspada aja dulu karena masih akan mencari keseimbangan ke bawah. Di area 61 sampai 76. Silakan teman-teman screenshot ataupun dicatat. Ini. Oke teman-teman, untuk update adikarya Wika PTPP WSKT ya. Untuk ADI dari bentuk seperti ini teman-teman bisa gunakan roadmap yang kemarin, yang video kemarin ya. ADI, Wika juga sama, gunakan video yang kemarin. Nanti linknya saya kasih juga. WSKT bisa gunakan video yang kemarin, masih sama roadmapnya. Kemudian PTPP ya. Tadi untuk PTPP saya ada testing buy karena opening tadi kan naik ya. Closingnya sih belum tembus dari supportnya. Kalau tembus besok saya buang pagi. Untuk Wika, PTPP, WSKT masih sama dengan peta yang kemarin. Silakan nanti dilihat videonya aja. Saya kasih linknya untuk ADI, Wika, PTPP, WSKT. Oke teman-teman, saya update berikutnya untuk BBRI. BBRI nggak ada yang perlu dikhawatirkan teman-teman. Ini dari sekitar bulan Januari, tanggal 21, sampai turunnya itu di awal Februari. Itu untuk BBRI ini udah naik ya, udah membentuk satu pola seperti ini. Polanya ini seperti mirip simetrik ya, ini ada pola perulangan di dalam bentuk seperti ini. Jadi kalau saat ini dari tren turunnya BBRI, tren dari Januari itu, BBRI ini sebenarnya udah naik menembus beberapa resistan ya, di 23, 38, 50, 61, 76. Jadi bagus aja ini, tidak ada masalah untuk pergerakannya, masih on track. Nah ini kalau teman-teman lihat di chart ini, di chart weekly seperti ini, juga tidak ada masalah sama sekali. Jadi ada yang menanyakan tentang BRI gimana? BRI on track, nggak ada masalah sama sekali. Bahkan sebenarnya kalau BBRI ini kan all time high-nya kan, kalau kita tarik target naiknya di berapa itu justru bisa kelihatan. Kalau BBRI ini naik terus itu, nah itu kan di sini kan di 6 ribuan target kenaikannya kan, seperti itu. Jadi oke, ini tidak ada masalah. Saya lanjutkan ke yang lainnya. Oke teman-teman, saya lanjutkan agro ya. BRIS. Saya lanjutkan BRIS ya teman-teman, BRIS. Nah seperti ini BRIS teman-teman. Ini kalau BRIS itu dari, kita lihat dulu tren panjangnya. BRIS dari Maret. Dari bulan Maret yang nilainya hanya 135 teman-teman ya. Perkiraan lah seperti itu. Trennya BRIS kan sampai 3.900 ya. Tinggi sekali naiknya. Koreksinya BRIS itu saat ini kalau dari tren setahunnya ini sebenarnya masih oke aja, masih di 23 retracement dan masih tertahan di 38. Sebenarnya koreksinya masih wajar aja. Kalau misalkan dia terkoreksi sampai 2.500 itu sebenarnya masih wajar karena itu baru retracement 38 dari tren dalam weekly-nya. Dalam tren weekly-nya dia baru di 38 dan itu pun kalau kita lihat itu adalah di ini teman-teman, apa ya istilahnya? Di sini untuk harganya dari BRIS ini kalau kita lihat dari MA5 dan 20. Itu MA5-nya tuh belum bersandar sama sekali di MA 20-nya. Padahal satu saham itu ya seharusnya ya sewajarnya saham itu kan kalau misalkan saya gambarin, misalkan ini MA20-nya ya, yang ini MA20, maka MA5-nya itu kan sebaiknya ada masa-masanya dia bersandar seperti ini. Ya. Jadi ada masanya MA5, yang ini MA5 bersandar seperti ini. Tapi ini untuk BRIS ini kan di dalam weekly belum bersandar kan. Nah, bersandar
seandainya akan memang benar-benar bersandar dulu, itu perkiraannya memang di sekitar 2450. Tapi ini koreksi dari Breeze ini justru koreksi sehat kalau kita lihat, karena baru sampai 23 dan 38. Kalau sudah cukup konsolidasinya, ya ada kemungkinan akan naik. Ya justru kalau satu saham itu naik, dia perlu yang namanya konsolidasi. Naik konsolidasi. Sebenarnya bagus aja kok pergerakan dari Breeze ini. Setiap naik ada konsolidasi teman-teman. Seperti ini kan. Ini ada konsolidasi. Setiap naik lagi ada konsolidasi. Pullbacknya. Teman-teman sebenarnya nggak ketinggalan kok. Seperti itu kan. Nah seperti ini ada satu box-box terus yang dia bikin. Nah seperti di sini ya wajar, kenaikannya udah tinggi sekali, udah 10 kali lipat kan. Orang-orang banyak yang take profit juga. Tapi kita perhatikan aja di 2400-an. Sekaligus sebagai retracement 38 di 2500. Ya antara 2450 sampai 2500 itu kemungkinan tahanannya dari Breeze. Kita lihat indikatornya. Volumenya juga selama konsolidasi ini kecil teman-teman. Volume konsolidasi ini kecil. Ya memang kalau karena harganya ini ya nggak kemana-mana, ini ada turun, makanya MACD-nya turun. Nah ini dalam weekly-nya. Nah sekarang kita bicara dalam ini, di dalam daily. Kita bicara dalam daily. Nah dalam daily jelas juga kan, ini saham saat ini setelah naik puncak dia turun. Nah tadi kalau kita tarik dari Maret itu kan di sini. Dari Maret kan di sini, teman-teman. Nah, di sini. Awal tren. Nah, ya kan sama juga ketemu. Saya geser dulu. Nah, di 38 tuh di sekitar 2500. Wajar sih, teman-teman, wajar ini. Jadi satu trennya naiknya dia koreksinya di 23 dan 38. Jadi untuk Breeze ya memang dia lagi perlu koreksi di sini. Masih konsolidasi dan kebetulan nih kan mungkin marketnya kurang bagus juga. Jadi yang dibentuk dari trennya ini adalah masih tren ini. Jadi high-nya dia cenderung turun, tapi sebenarnya di bawah itu udah flat untuk ininya, untuk base-nya udah flat. Nah ini udah ada flat base-nya seperti itu ya. Udah ada flat base-nya. Kalau high-nya memang dia masih cenderung lower. Ya, semoga yang 38 retracement ini menjadi penahannya dari Breeze ya di sini. Ini 38 ini jadi penahannya. Kenapa? Karena di sini juga banyak area-area tahanan. Jadi area ini banyak area tahanan. Saya ambil dari sini lah. Dari kumpulan candle ini jadi area tahanannya yang menahan pergerakan turun dari Breeze ini. Oke, saham selanjutnya adalah agro. Tidak afdol kalau saya bahas Breeze, nggak bahas agro ya. Satu grup saya bahas semua. Jadi Breeze, agro selama koreksi kemarin yang waktu ARB berhari-hari kemarin, koreksinya kan banyak prediksi koreksi yang ekstrim itu sampai 61 dan bener sampai di situ. Terus kemudian kembali lagi naik ya, ketemu 50, ketemu 38, ketemu 23, tapi nggak berani hike lagi. Hike-nya di 1400. Nah, setelah itu saya bilang kan ini saham-saham tradingan. Kenapa saya bilang? Polanya jelas sekali teman-teman. Support ke resist. Resist jadi support, ngambil resist atasnya. Naik lagi, resistan jadi support, ketemu lagi resist atasnya. Nggak kuat, dia jadi support, turun lagi, cari support bawahnya, naik lagi ketemu resistan, turun lagi. Kalau sekarang agro berada di ya tepat berada di bawah support 38 ya, karena di bawah support ya kita gunakan supportnya di 50. Support agro di 1000. Kalau support Fibonacci trennya itu di 1030. Supportnya ya, resistnya di 1180. Karena agro turun di 1000, saat ini di 1160. Ya kita netkan aja bahwa agro saat ini tidak kuat di 38 ini. Jadi mainnya ya di kotak yang saya bikin ini. Ya,
kotak yang saya bikin ini. Ini kalau dari Fibonacci. Tapi cukup jauh saya rasa untuk ke situ. Kenapa? Sekali lagi ini barang tradingan, banyak grup yang suka. Nah, di sini kan ini ada nih kumpulan candle. Ini bisa menjadi demand. Selain itu, di sini juga ada rejection. Ya, bisa jadi kalau besok marketnya turun, ya dia turun dikit. Dulu baru naik lagi. Kenapa? Saat ini agro udah nggak terlalu euforia. Orang udah, kalau dulu kan pas masa-masa ARB orang beli agro ini takut gitu loh. Kalau sekarang ini barang tradingan. Turun ya. Kalau turun sudah ada mulai pemantulan, banyak trader yang akan masuk. Seperti itu. Ini barang tradingan sekali lagi ya. Enak sekali untuk trading. Oke teman-teman, updatean berikutnya adalah BBKP ya. BBKP masih sama ceritanya ya. BBKP ini kan di cerita saya terakhir ya, dia ini teman-teman, dia akan menguji support di low-nya yang sebelumnya. Saya akan hapus dulu biar teman-teman enak melihatnya. Ya, di sini ini tren yang saya gunakan. Saya warnain biru aja. Nah, di dalam tren turun ini terus dia naik menjadi resistannya. Nah, tapi dia tidak kuat dan jebol dan saya udah keluar ya. Saya masukkan semua ke Same. Masih sama untuk BBKP ini supportnya adalah di 425. Di sini teman-teman. 425. Resistannya masih di 525. Lebar nih. Saat ini candlenya ya, kita baca candlenya adalah ini doji tapi hampir ini doji lah, doji seperti itu. Jadi sebenarnya sudah ada perlawanan sih hari ini. Kita lihat besok deh konfirmasinya untuk BBKP ini seperti apa besok. Ya kalau petanya seperti ini saat ini, pelemahannya udah mulai terbatas sih. Pelemahannya udah mulai terbatas, tapi tetap dasarnya di 425 ya. Terus kemudian ini untuk indikatornya, nah volumenya juga masih di bawah EMA 20 untuk volume BBKP. Secara MACD flat, tidak ada yang menonjol. Secara momentum juga masih di bawah 0 dan cenderung masih melemah. Saya lanjutkan saham lainnya. Oke teman-teman, saya lanjutkan Elsa. Ini saham yang biasa saya trading, saya analisa juga sering. Tapi sudah nggak punya barangnya ya. Elsa udah turun. 380 itu kan 380 itu kan ini ya, titik penting teman-teman ya. Kenapa saya bilang 380 titik penting? Karena di situ adalah titik yang dilalui beberapa titik banyak. Nah, di sini. Yang 280 tuh yang bawah di sini. 380 tuh titik penting. Masuk jual di 400 seperti ini. Ya, jual di 400. Jadi kalau ini barang memang kalau teman-teman beli ya harus siap take profit. Kalau enggak ya nyangkut. Ya semua saham kan gitu, tapi polanya ini cukup terbaca untuk Elsa ini. Di video saya sebelumnya saya selalu sebut 380 itu menarik. Bukan tanpa alasan, karena di 380 itu sebentar teman-teman, saya salah klik jadi banyak banget ininya. 380 itu banyak dilalui di sini. Nih kan? Nih. Ini titik ini banyak banget dilalui. Jadi itu jadi support, buangnya di 400. Buangnya di sini. Jadi 20 poin aja tradingnya harus masuk akal di area sini. Tradingnya. Nah, sekarang oke saya analisa. Kalau kita lihat pada saat tren turun ini, Elsa, kemudian dan dia kan naik. Yang kemarin kan naik seperti ini kan. Nah, kalau kita lihat kenaikan dari tren turun ini ya, ini teman-teman sambil belajar juga.
Nah ini kan, nah Elsa kan dari puncak ini turun ke bawah, terus dia kan naik ke atas. Naik ke atas nih. Naik ke sini ya. Terus saya salah ambil gambar. Ya, naik ke atas ke sini. Ya, terus kemudian turun. Turun udah tembus nih di 378 atau ya tepat di 23 itu adalah titik pentingnya. Kalau saat ini untuk Elsa, maka resistannya ya kembali ke 380 atau retracement 23. Supportnya 330. Lumayan kan kalau misalkan dapat barang di support 330 buang di 380 seperti itu. Ini Elsa Frozen. Nah, ini berikutnya adalah Medco, teman-teman. Medco, saya sedikit mengulang cerita lagi. Medco kita tarik dari Oktober trennya. Sini. Nah, di dalam tren kenaikan ini ya, untuk Medco itu ternyata koreksinya dia di sini. Ini 38. Ini area 38, koreksi. Sorry, area 23. Kemudian dia koreksi lagi sampai 38 di sini. Nah, jadi di dalam tren naik ini, terus Medco ini kan koreksi ke bawah nih, turun ke sini ya. Kemudian dia naik lagi, turunnya ke 38. 38 turun sedikit, karena di sini ada demand, jadi ikutlah, harganya ikut sedikit. Kemudian naik lagi ke sini, yaitu tembus di 23. Di sini konsolidasi di box ini. Tapi nggak kuat, turun di 38. Saat ini kembali lagi. Areanya kembali lagi ini. Jadi untuk Medco saat ini berada di bawah 38. Tidak kuat. Kemungkinannya kemana, Pak? Ke 61. Di sini. Nih 61. Jadi kemungkinan Inco bisa ke kemungkinan Medco bisa ke 61 kalau secara peta dari Fibonacci. Tetapi kita juga harus bisa melihat harga sebelumnya di mana saja. Oh, di sini ternyata ada demand juga. Di mana? Di sini, Pak. Di area sini. Nah, jadi ada kemungkinan nih yang di sini kan tahanan nih yang saya warnain kuning. Biar sama ya. Kuning ini kan sama dengan ini. Nah, jadi walaupun secara teori Fibonacci ada kemungkinan ke 500 untuk Medco, tapi di area kuning ini ada demand di sini yang bisa menjadi supportnya penurunan dari Medco. Yaitu di mana? Di antara 530 dan 580. Itu update saya untuk Medco. Oke teman-teman, ini update saya untuk ASA, singkat saja ya. Silahkan kalau teman-teman mau melihat update yang banyak tentang ASA, silahkan teman-teman lihat video sebelumnya. Jadi gini, untuk ASA, ini di video sebelumnya kan saya bilang bahwa ASA ini MA20 ini penting, karena MA20 ini adalah jagaannya harga trennya ASA ketika naik. Ya, ketika naik harganya itu dijaga di MA20 dan itu terjadi beberapa kali teman-teman. Di sini juga ya, di sini juga. Nah, yang saya bilang kemarin MA20-nya ASA itu ya di nilai-nilai sekarang di 1500, 520 ya kalau nggak salah saya bilang kemarin. Dan mantul dari situ teman-teman. Mantul dari situ sebenarnya dia udah sentuh di MA520 dan tadi sempat high-nya dia di MA5. Ya sebenarnya bagus sekali sih kalau ASA hari ini tutup di MA5, bagus sekali. Jadi confirm untuk ASA dia nurut sekali dengan pola trading yang simple, yaitu MA5 dan 20. Seperti itu untuk ASA. Update saya nggak bisa ini, teman-teman silakan lihat sebelumnya saja. Sorry, saya salah tekan saya. Jadi untuk ASA itu masih oke sekali, silakan
lihat video sebelumnya untuk detailnya. Oke teman-teman, update saya untuk Adaro teman-teman ya. Nah inilah yang saya bilang market saat ini sangat volatil ya teman-teman ya. Ini Adaro dalam tren turun ini, terus Adaro konsolidasi dari 0 sampai 23. Saya bilang kemarin di area 0 sampai 23 ini hanya trader spekulator aja yang masih berani beli di area-area spekulatif dari 0 sampai 23. Dan Adaro biasanya orang-orang baru akan membeli ketika, bukan Adaro, maksud saya saham-saham yang turun, orang-orang baru membeli ketika confirm di 38. Dan untuk Adaro 38 ke 50 pun nggak pernah bertahan di situ. Jadi 2 hari saja dia di sana. Teman-teman mesti ingat ya, di video saya sering cerita kalau satu saham turun, area 38 ini area 0 sampai 23 maksud saya ya. Maksud saya setelah turun ini terus masuk area kuning nih. Teman-teman tarik trennya seperti ini. Ini area ini masih sifatnya spekulatif, teman-teman. Spekulatif. Kalau teman-teman masuk di area sini, jangan masuk tinggal tidur, tinggal pergi, jangan. Karena itu masih sangat mungkin balik. Makanya kenapa banyak yang bilang saya baru masuk kalau retracement 38 sampai 50 karena di situ saham itu udah niat. Bahkan beberapa trader Fibonacci, dia bilang, kalau saham itu dari tren turun, dia sudah sampai 50, itu jarang sekali dia balik. Gitu. Maka heran juga ya, kenapa orang ini harga di bawah nggak dibeli, tapi justru harga di atas dibeli. Kadang juga kalau kita lihat satu saham, bule-bule itu kalau di bawah nggak pernah mau beli. Tapi begitu sudah diangkat oleh lokal, dia justru beli di atas. Ya mungkin mereka ngelihatnya gini ya, maksudnya masih di bawah kan masih belum tahu juga dasarnya, belum ada dorongan volume seperti itu. Satu saham turun ke bawah itu kan karena di sell ya, dijual terus kan seperti itu. Nggak tahu pastinya kapan itu saham akan berhenti gitu loh. Karena suatu saham tuh kalau dijual terus ya dia akan turun. Satu saham kalau dibeli terus ya dia akan naik. Jadi kalau satu saham sudah confirm di 38 tuh biasanya banyak trader yang justru masuk di harga seperti itu. Kenapa ya? Karena effort dari bawah dari 0 sampai 23 sampai 38 tuh semuanya perlu dorongan volume. Terus yang kedua yang mesti kita sadarin juga, ini kan saham ini kan sebelumnya ini saya yakin masih banyak yang sangkut di sini. Nggak mungkin semuanya masih pegang. Nah, orang-orang yang nyangkut di sini nih kalau ngelihat harganya BEP gimana actionnya? Kalau teman-teman nyangkut di sini, di Adaro misalkan nyangkut di 1400, di 1300. Terus teman-teman sudah average down di sini. Terus kemarin naik. Kan kemungkinan besar action teman-teman adalah sell kan, jual dulu. Jadilah Adaro bisa seperti ini. Jadi sinyalnya udah jelek lagi karena kembali lagi ke area kuning ini. Jadi untuk Adaro supportnya kembali lagi ke 1150 dan resistannya di 1250. Itu update saya untuk Adaro teman-teman ya. Oke, saya cerita lagi nih untuk Indi. Jadi untuk Indi nih, kalau kita bicara dari tren di sini, terus untuk Indi kan koreksinya sampai ke sini, ke 23 di sini ya. Kemudian ke 38, ke 50, ke hampir ke 61. Anggap aja ke 61 ya ini. Ke 61 biasanya kalau 61 orang akan take profitnya di minimal di 38 di sini. Jadi target para trader yang ngambil di sini di 61 ini udah kecapek. Targetnya memang dia cukup di 38-an aja. Bahkan sebenarnya untuk Indi ini udah dikasih bonus sampai sini. Cukup jauh perjalanannya. Kenapa? Dari 1350 sampai 1700, 1800-an. Jadi berapa ini? 1500-an poin kan? Cukup jauh pergerakannya. Nah, kita lihat penurunan hari ini volumenya gede nggak? Ya cukup besar di sini. Volumenya cukup besar turunnya hari ini. Jadi istilahnya kenaikan yang kemarin dibalas dengan penurunan yang dengan volume cukup besar juga. Momentumnya turun lagi, terus kemudian MACD-nya turun lagi.
Nah, sekali lagi nih, ulasan saya nih. Mungkin ada yang nanya, Pak, kenapa kok Indi turun lagi? Ya sangat mungkin. Yang pertama, marketnya kan masih volatil. Yang kedua, saya selalu percaya bahwa yang megang barang di sini, ini tidak semuanya masih hold. Sebagian akan mau menjual dulu barang-barang yang BEP. Sebagian sudah average down di bawah. Sebagian yang average down udah keluar, seperti itu. Tetap ada seperti itu. Jadi satu saham kalau habis naik terus turun ya tetap ada yang ngelawan seperti itu. Kalau Indi kenapa turun ya karena ada yang jual. Kan karena ada yang jual kan jadi sahamnya turun seperti itu. Kalau ada yang beli terus ya sahamnya naik terus. Memang saat ini untuk trading nggak mudah. Jadi teman-teman mesti harus menerapkan take profit dengan benar seperti itu. Karena tugas dari trader itu kan melindungi modal. Kalau modal kita nggak kelindung kan keseret nanti kan seperti itu. Keseret turun kan. Itu untuk Indi. Oke teman-teman, ini untuk Indosat. Saya mau cerita tentang Indosat. Jadi Indosat ini kan dari tren naiknya ke sini ya. Dari tren naik ke sini koreksinya itu hanya sampai 38. Oke banget ini barang. Jadi koreksinya itu dia hanya sampai ke 38. Ya, di sini. Terus kemudian dia naik ke atas kan? Dia naik ke atas. Nah, saya gunakan untuk ngelihat target naiknya. Jadi saya hapus dulu yang tren naik ini, teman-teman biar tahu. Nah, terus nih saya lihat tren turun ini untuk melihat target ke atas. Target ini. Nah, untuk target Indosat sendiri di 7.500-an. Tapi saat ini kembali lagi tertahan di 76. Jadi tahanannya dari Indosat saat ini di area 76 itu di 6.100. 6.100 saya coba ini teman-teman, perbesar dulu. Jadi tahanannya Indosat targetnya di sini ya, nih 7.500-an. Kemudian karena dia turun lagi kembali ke 100-nya, maka tahanan dia saat ini di 7.000 retracement 76 atau di 6.100 ya, karena di sini juga ada rejection di sini ya, cukup banyak di area sini. Itu aja sih saat ini untuk Indosat masih bagus. Masih bagus ya. Cuman teman-teman mesti ini juga ya, ini saham kalau naik kenceng tapi turunnya juga kenceng, enak buat trading ini. Dan tidak terlalu banyak sepertinya tidak terlalu banyak dipakai trading oleh trader-trader seperti itu. Grup-grup jarang yang bahas seperti ini. Tapi ini bisa jadi mesin ATM teman-teman kalau teman-teman masuknya bisa tepat seperti itu. Ya sekali lagi jangan lupa untuk take profit karena ini barangnya ya sekali lagi volatil seperti itu. Itu update saya untuk Indosat. Dari tren naiknya oke, dari tren turunnya kita cari resistannya masih oke semuanya teman-teman ya. Oke teman-teman, WSBP ya 17 saham ke-17 WSBP. WSBP saya mau cerita nih, tren yang saya tarik dari akhir September ke sini ya. Di dalam tren turun ini, maka koreksi dari WSBP itu sampai di 23. 23 itu pas di ini teman-teman, pas di 23 itu di 300 atau itu pas di dead cross-nya MA5 ke 20 di sini. Saya perbesar. Nah, kemudian dia turun kan, turun ke 38. Nah, tidak kuat di 38 akan turun mencari ke 50 di sini. Ya, 50. Nah, di area 50 ini dia banyak tahanan. Jadi satu saham itu kalau banyak demand, banyak tahanan, dia akan tertahan teman-teman. Jadi teman-teman lihat, kalau satu saham itu naiknya ada konsolidasi seperti ini nih, konsolidasi seperti ini, konsolidasi seperti ini. Ini dia akan menahan penurunan dia. Jadi WSBP naiknya ada tahanan, naiknya banyak konsolidasi, maka turunnya juga dia nggak langsung, ada tahanan. Nah, biasanya kalau nggak kuat di 38 tuh targetnya di 61. 61 tuh di 220. Tetapi
Sekali lagi karena di sini ada tahanan, nih tahanan yang kasih saya warna ini. Nih ada tahanan yang warna merah ini. Maka ya mantul aja dari situ. Dan saat ini untuk USBB itu supportnya karena dia nggak kuat, saya cari support paling net, paling terdekat adalah 235. 235 itu ini rejection yang di sini. Jadi saya gunakan candle-candle untuk support. Ini rejection untuk support ya. Berikutnya supportnya di mana? Di 220. Support berikutnya 220 di sini. Nih 220. Di retracement 61 dari tren naiknya itu. Kalau teman-teman gunakan MACD, moving average saat ini kan cenderungannya turun tuh. Harganya masih di bawah MA5 dan di bawah MA20. Kalau kita lihat indikatornya, nah dari sini sebenarnya kelihatan volumenya tuh nggak ada. Jadi menilai satu saham itu kan selalu dari TVM. Trennya gimana? Trennya saat ini, bentar biar bisa kelihatan. Trennya saat ini setelah naik dia koreksi, terus dia sideways. Sebenarnya ya cukup berpola tapi tipis. Volumenya kecil. Ciri-ciri sideways simple sih. Gerakannya nggak lebar-lebar, volumenya kecil, indikatornya juga flat aja seperti itu. Jadi kalau pergerakan satu saham itu cenderung tipis-tipis, ya kalau saya tidak akan trading di saham tersebut. Karena ya nggak sabar saya. Seperti itu. Saya lanjutkan saham lainnya. Oke teman-teman, saham yang saya bahas adalah AGII, Aneka Gas Industri. Apa yang dapat saya tangkap? Yang pertama, harga di atas MA 200, harga di atas MA 20, harga masih di bawah MA 5. Kalau secara tren di dalam weekly, harga MA 5 di atas MA 20 dan di atas MA 200. Secara tren weekly-nya adalah uptrend. Secara tren weekly-nya. Oke, sekarang kita lihat sekumpulan candle weekly-nya. Sekumpulan candle weekly, kalau kita tarik titik-titik yang paling banyak bisa dilewati, atau kita lihat sekilas, ini sebenarnya dalam 1, 2, 3, 4, selama 2 bulan, ini saham boleh dibilang hanya bermain di 1250 sampai 1425. Jadi selama 2 bulan ini saham sebenarnya hanya bermain di area situ. Di area 1250 sampai 1425. Kita lihat sekarang volumenya. Volumenya ya rata-rata di bawah MA5 untuk volume. Secara momentum masih di atas 100. Jadi sebenarnya pergerakan weekly-nya ya masih ada. Tapi sifatnya sifatnya sideways. Dalam weekly-nya sideways teman-teman. Jadi kalau teman-teman masuk 1250 masuk ya jualnya 1400 seperti itu. Ini sekilas dari weekly-nya. Kalau kita lihat nih sekarang dari daily-nya. Weekly juga berkata sama untuk daily-nya. Jadi kalau kita lihat memang benar di sini ada area dasarnya, yaitu area ini. Area dasar yang bisa menjadi support. Nah, dia tradingan aja teman-teman. Di area sini. Kalau kita tarik dari, dia kan tren turun nih. Atau kalau kita tarik dari tren di sini, dari Oktober. Bisa kita lihat tren dari Oktobernya. Sebentar, saya clearkan dulu. Kalau kita tarik dari tren Oktobernya, teman-teman ya. Oke ya, dari Oktober. Nah, ini ke sini ya. Awal tren lah. Kalau dari Oktober ya, sebenarnya koreksinya dia ini di 50 aja. Wajar. Wajar koreksinya sampai 50 aja, wajar. Berarti selama dia koreksi itu terus area sini dia konsolidasi saja di dalam kota ini.
Nah, kalau sekarang karena dia turun, ya kita gunakan net aja ya. Net support yang paling dekat ya 1200. Untuk AGI, di sini 1200. Atasnya di 1425. Kalau teman-teman gunakan Fibonacci-nya ya di 61. 61 nggak ada tahanan. Yang ada di 76 di sini. Ya mungkin kalau di sini banyak yang mau ngambil. Tapi juga dijaga kan di sini. Nggak lebih rendah dari 1200-an. Tapi juga belum break-break ini, udah dari 30 Januari. Jadi kalau teman-teman strateginya model sideways seperti ini ya trading dibeli di support, di bawah, dan jualnya ketika hampir di resist. Kalau misalkan teman-teman yang nyangkut AGI ini, kalau yang model ilmu timba air atau beli turun lagi di sini sudah hafal polanya seperti ini, 1200 jual, beli 1400 buang, 1200 beli, 1400 buang, seperti itu. Atau kalau teman-teman switching ke saham lain, cara switchingnya di video saya ada. Cari aja di playlist, search aja cut and switch. Di video saya ada teman-teman ya. Oke, saham ke-19 yang saya analisa adalah SCMA. SCMA, supaya teman-teman bisa membaca trennya, kita akan lihat dulu bahwa bentuk SCMA seperti ini ya. Oke, SCMA ini sebenarnya seperti ada perulangan teman-teman ya. Seperti ada satu perulangan yang bisa kita baca. Oke, bentar saya netkan supaya enak dilihat. Oke, jadi SCMA ini ada satu tren nih di sini, tren naik ya. Kemudian ada tren turun di sini ya. Ini dalam monthly teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di dalam tren naik ini, nah di dalam tren naik ini koreksinya udah habis teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman enak sekali sebenarnya belajar fase suatu saham, fase suatu saham, fase 1, ini fase ini ya apa? Konsolidasi. Fase 1 tuh di sini. Ini fase 1 tuh di sini. Fase ketika breakout ya di sini. Fase 2 itu fase naik di sini. Fase 3 itu fase puncak di sini. Fase 4 tuh turun. Nah, setelah turun, nah bagusnya sebenarnya satu saham tuh setelah turun adalah konsolidasi dulu di sini. Ini. Jadi seharusnya satu saham tuh bagusnya konsolidasi ya. Sebentar saya gambarkan konsolidasi itu seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini konsolidasi. Setelah konsolidasi ini baru naik, tapi ini nggak pakai konsolidasi langsung naik ya. Ya boleh-boleh aja. Tapi setidaknya kita tahu fase-fasenya suatu saham seperti itu kan. Nah, SCMA ini di dalam monthly-nya dia naik terus turun. Nah, ini ada fase naik lagi. Ada fase naik lagi. Jadi kita ingat-ingat fasenya adalah dari, kita gunakan aja fasenya dari Maret. Jadi kita nariknya dari Maret. Nah, ini weekly-nya juga bisa berkata dari sini. Jadi kalau kita lihat dari kondisi sekarang SCMA ini benar teman-teman, saya nggak bisa tarik, saya ini dulu. Nah, SCMA di dalam weekly-nya nih teman-teman. Nah, di dalam weekly-nya SCMA saat ini koreksinya sampai 38. Jadi kalau support resistnya saat ini SCMA itu ada di 1000, resistannya ada di 1810. Supportnya ada di 1580. Di situ ada rejection di candle di sini. Nah, karena tidak kuat di 38, ada kemungkinan ke 50, ada kemungkinan ke 61. Tetapi karena untuk ke 61 ada 50 dan 50 juga ada price action ini, ya berarti kemungkinan untuk support terkuatnya, support weekly dari
support termungkinnya dari SMA adalah di 50 weekly atau di 1580. Seperti ini kalau weekly. Ini tadi dari Maret, kita ingat-ingat dari Maret ya. Kita bawa ke daily sekarang. Nah, seperti ini ya. Kalau kita bawa ke daily, seperti ini. Kita tarik. Nah kan? Kalau saat ini harganya di 38, retracement di bawahnya. Jadi untuk saat ini, supportnya ya di 50 retracement teman-teman. Di 1580-an supportnya. Nah di sini. Itu berdekatan juga atau bersamaan juga coincide dengan 1555 itu adalah MA 200. Jadi di area supportnya nanti kalau dia turun lagi itu di sini ada tahanan. Ada demand di sini. Terus ada MA 200 dan ada retracement 50. Itu peta saya untuk SCMA. Jadi ini setelah fase naik dia fase turun. Itu teman-teman ada 19 saham yang saya analisa. Saya akan berikan timestamp, saya akan berikan timecode di description. Silahkan teman-teman klik di description-nya. Pilih hanya saham yang teman-teman sukai. Seperti itu, jadi teman-teman nggak harus melihat saham yang teman-teman nggak interest seperti itu. Baik, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Teman-teman silakan subscribe channel saya satunya di komentator saham. Saya akan isi juga channel-channel itu untuk mengomentari saham-saham yang teman-teman ingin komentari ya. Tentu saja komentar secara technical analysis seperti itu. Baik, demikian dari saya. Semoga teman-teman semuanya bisa mengambil manfaat dari video yang saya bikin ini. Terima kasih teman-teman.